itu berhubungan dengan perilaku atau akhlak itu lewat salah satunya yang mana? Insya Allah biasanya lewat cara bicara atau ngomong atau emosional dalam hal berbicara. Jadi kalau kanker serviks itu dari bawah, mohon maaf ya, dari organ kewanitaan, itu berhubungan dengan mulutnya orang tersebut sebenarnya. Jadi kalau memang dia ngomel, emosional, ngomel, itu nanti sebenarnya reaksinya ke daerah organ kewanitaan, seperti itu. Nah, selama ini memang tidak pernah orang itu selalu dijaga ya kesehatan agar tidak kena kanker, dicuci ya organ kewanitaan agar tidak kena kanker, barangkali seperti itu. Enggak seperti segampang seperti itu. Selama orang itu bisa menghormat ayah ibunya dengan tidak berkata-kata kasar, pedas, ngomel, ya insya Allah kanker itu tidak ada. Selain ayah ibunya juga kepada suaminya, khususnya seperti itu. Karena kalau nggak di orang tua ya dengan suami ngomelnya, rata-rata itu seperti itu. Nah sebenarnya kanker itu tetap kalau menurut saya dibagi menjadi dua. Di bawah usia 45 sama di atas usia 45. Atau di bawah usia 45, kemudian di usia 45 sampai 55, sampai 60 tahun bisa, atau di atas 60 tahun. Ini memang tergantung. Bisa yang pertama di bawah 45 atau di antara 45 sampai 50, 55 atau 60, yang berikutnya di atas 55 atau 60. Nah, kanker ini kalau memang dia di bawah 45, biasanya dia berhubungan dengan emosional. Persentase besar itu marahnya kepada orang tuanya. 50% lebih itu orang tuanya. Kalaupun memang itu dengan suaminya berarti lebih intens. Jadi sering. Waktu marahnya itu sering dia itu dengan suami itu sering sekali, hampir setiap hari itu marah aja terus sama suaminya. Nah itu akan menjadikan kanker. Awalnya menurut cerita beliau itu keputihan, terus keputihan ini bertahun-tahun. 3 minggu yang lalu diperiksakan ke dokter, tiba-tiba langsung kanker serviks stadium 3. Jadi tanpa ada tanda-tanda atau ini emang seperti itu Pak, kalau kejadiannya ya, tandanya itu ya memang seperti itu. Langsung seperti itu Pak? Enggak langsung ya, keputihan itu sendiri sudah yang menjadikan tanda itu ya. Kemudian kali ditanyain dokter sakit apa enggak, kan begitu dokter. Sakit tiap hari di titik itu momennya dokternya di titik itu. Nah ini sudah tanda. Kalau mau sakitnya itu jalan-jalan dok, nah, dokter udah nggak bilang ini bukan kanker pasti. Tapi kalau sakitnya di titik itu dan diem, sakitnya itu diem, ceku-ceku di titik itu aja, di daerah bulatan di sana. Nah disitulah mulai dokter bisa menggambarkan. Coba di USG atau di CT scan, nah itu baru nanti ketahuan. Padahal awalnya ya dari keputihannya itu, keputihan itu kan radang istilahnya, radang. Tergantung itu radangnya akut apa enggak, tergantung ya. Tapi kalau keputihan itu dikasih obat antibiotik, kemudian nggak sembuh, kasih lagi nggak sembuh, dosisnya naik, kemudian nggak sembuh, kasih dosis naik nggak sembuh, dokter udah paham ini ada sesuatu di dalam situ. Nah, inilah yang memang tidak diketahui sama orang. Sama seperti dia itu marah dengan orang tuanya. Marah dengan orang tuanya ya nggak sadar, tahu-tahu marah menurut dia. Padahal kan ya ada masalah yang dia harus berpikir. Masalah atau ujian dari orang tuanya ini harus difikirkan. Ini orang tua saya. Harusnya saya sopan. Allah menyuruh saya itu menghormat pada orang tua. Yang namanya menghormat pada orang tua itu gimana? Berarti kalau ada orang tua bicara itu didengarkan. Kalau omongannya baik ya tetap didengarkan. Kalau omongannya nggak enak Ustadz, ya tetap didengarkan kalau saya. Karena itu orang tua. Dengarkan aja beliau mau mengarah kemana. Kalau umpamanya mengarahnya itu dengan kata-kata tidak enak kepada saya, dengarkan aja. Ketidakenakan omongan orang tua kepada anaknya itu bisa menjadi awal Allah itu mempersiapkan rezeki untuk si anak. Amin. Yang titik itu pada saat itu dimarah sama orang tuanya. Betul. Nah, kalau itu dibalik, kalau anaknya suka marahin orang tuanya, ya gantian rezeki itu akan dikurangi oleh Allah Ta'ala.
Jadi dibalik itu sebenarnya, makanya hormati orang tua, salah satunya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, keputihan itulah alat pelacak pertama kali. Dia dikasih obat dosis rendah, menengah, tinggi, kasih paten dari luar itu nggak mampu, berarti ada sesuatu. Kemudian pemeriksaan dokter melalui pertanyaan biasa, tetap di titik, kalau ini dokternya pintar, ini bisa kanker. Coba tes lab, biopsi boleh atau ini boleh semuanya. Nah, di situ langsung dokter bilang, di situ ada tes pendukungnya, bisa bilang ini stadium 3 ya normal. Karena pada waktu stadium 1-2 nggak ketahuan sebenarnya. Nah, ini dari sisi mendadak itu sebenarnya tidak ada hal-hal yang namanya mendadak, itu tidak ada. Dia aja tidak peka dengan keadaannya. Betul, Pak Ustadz. Nah, disinilah kanker serviks akan terbuka. Kalau itu nanti dengan suami kejadiannya, mudah-mudahan dia masih diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau marahnya dengan orang tua terus-menerus, sulit untuk sembuh. Apalagi orang tuanya sudah meninggal. Ya, itu sulit untuk sembuh. Sulit kalau saya. Astagfirullahaladzim. Jatahnya dia memang meninggal. Kenapa? Karena memang orang tua itu ada di bawahnya Allah Ta'ala. Ridha Allah itu diawali dari ridha orang tua. Itu yang harus kita yakini. Itu harus yakin karena memang dalilnya jelas. Dari Allah, ya. Nah, makanya janganlah emosi dengan orang tua. Janganlah menyanyikan orang tua. Jangan merasa orang tua itu hidup dengan kita, kemudian kita merasa menolong orang tua. Jangan punya pikiran seperti itu. Jangan. Biarkan orang tua itu momennya dengan kita hidup, biarkan. Orang tua mau marah kayak mau ini, biarkan. Itu adalah ujian yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Biarkan aja. Nah, inilah salah satu hal. Nah, kalau kanker serviks dengan orang tua memang susah. Itu mau diobatin ke luar negeri susah. Mau disuntik setiap saat atau di kemo susah kalau sudah dengan orang tua. Apalagi hanya mainnya main kemo. Ya nggak bisa, dia harus kembali jalan Allah Ta'ala. Kembali, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, meminta maaf kepada orang tuanya, dan setiap saat meminta maaf pada orang tuanya. Setiap saat, bisa aja sehari sekali, 2 hari sekali. Yang jelas, jangan untuk main-main. Seperti itu. Baru nanti Allah mempertimbangkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan atas kanker serviksnya tersebut. Amin. Insya Allah seperti itu. Ya memang gampang-gampang susah, tetapi ya harus diketahui. Ya. Baiklah Pak Ustadz, waktu kita sudah habis ini. Terima kasih atas penjelasannya.